Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu badan usaha. Badan usaha adalah individu atau sekelompok orang yang mendirikan usaha dengan cara menghasilkan barang atau jasa, ya, untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Saya akan menjelaskan apa itu perusahaan. Perusahaan adalah bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja serta berpendudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh keuntungan atau laba. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan tujuan, badan usaha bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan bisa memiliki beberapa perusahaan. Sedangkan perusahaan didirikan untuk melakukan produksi barang atau jasa. Berdasarkan sumber dana, badan usaha dapat didanai oleh negara atau BUMN, daerah, swasta, atau individu. Sedangkan perusahaan biasanya didanai melalui saham atau modal yang diperoleh dari publik. Berdasarkan wujud, badan usaha adalah tempat kegiatan ekonomi berlangsung dan selalu memiliki perusahaan. Sedangkan perusahaan adalah tempat di mana kegiatan produksi dilakukan oleh karyawan. Berdasarkan bentuk, badan usaha bisa berbentuk PT, CV, koperasi, dan lain-lain. Sedangkan perusahaan biasanya berupa toko, pabrik, atau tempat usaha lainnya tempat produksi terjadi. Saya akan menyebutkan jenis-jenis dan usaha dan ciri-cirinya. Pertama yaitu badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN adalah badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah. BUMN didirikan untuk menyediakan layanan bagi masyarakat dan mengelola sumber daya alam. Ciri-ciri BUMN yaitu dimiliki oleh pemerintah pusat baik seluruh maupun sebagian besar, dan dikelola diawasi oleh pemerintah melalui kementerian terkait. 2. Badan usaha milik swasta atau BUMS. BUMS adalah badan usaha yang dimiliki oleh individu atau kelompok swasta. BUMS didirikan dengan tujuan utama memperoleh keuntungan profit atau oriented. Ciri-ciri BUMS yaitu dimiliki oleh pihak swasta baik perorangan maupun kelompok dan dikelola oleh pemilik atau direksi yang ditunjuk tanpa campur tangan langsung dari pemerintah, yang bertujuan untuk berorientasi pada keuntungan dan pengembangan usaha. Contohnya seperti PT Indofood, PT Unilever Indonesia, dan PT Astra Internasional. Yang ketiga, badan usaha milik daerah atau BUMD. BUMD adalah badan usaha yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah seperti provinsi atau kabupaten kota untuk mengelola potensi ekonomi lokal dan melayani kebutuhan masyarakat di daerah. Ciri-ciri BUMD yaitu dimiliki oleh pemerintah daerah, dikelola untuk pemerintah daerah melalui dinas atau lembaga terkait, dan yang bertujuan untuk memberikan layanan kepada masyarakat daerah sekaligus memperoleh pendapat bagi daerah. Contohnya seperti PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum, dan BPD, Bank Pembangunan Daerah. Saya akan menjelaskan ciri-ciri Perum dan Persero. Perum atau perusahaan umum dimiliki sepenuhnya oleh negara, tidak berbentuk saham, bertujuan melayani kepentingan umum tetapi tetap mencari keuntungan, dan bidang usaha biasanya terkait pelayanan publik seperti air, transportasi, dan lain-lain. Contohnya seperti Perum Bulog dan Perum Damri. Yang kedua yaitu Persero. Ciri-cirinya yaitu modal berbentuk saham negara minimal memiliki 51%, bertujuan mencari keuntungan profit atau oriented,
bisa melibatkan swasta atau masyarakat, dan dikelola seperti perusahaan swasta dengan orientasi bisnis. Contohnya seperti PT Pertamina Persero dan PT PLN Persero. Sekian dari saya. Tiga ciri-ciri pada perusahaan perseorangan. Ciri yang pertama, modal yang kecil. Perusahaan perseorangan biasanya dimulai dengan modal tidak terlalu besar, dan modal ini biasanya diambil dari dana pribadi pemilik atau berasal dari sumber pinjaman kecil. Hal ini menyebabkan perusahaan perseorangan sangat cocok untuk usaha kecil atau mikro. Ciri yang kedua, jumlah dan jenis-jenis produksinya yang terbatas. Jenis-jenis produksi pada perusahaan perseorangan biasanya hanya mencakup satu atau hanya beberapa jenis saja, serta kapasitasnya yang terbatas, dikarenakan sumber daya yang terbatas seperti teknologi yang masih sederhana dan jumlah permintaan di pasar yang masih relatif kecil. Ciri yang ketiga, dimiliki oleh individu atau keluarga. Kepemilikan perusahaan perseorangan sepenuhnya dimiliki oleh individu atau keluarga dikarenakan perusahaan perseorangan didirikan oleh satu orang saja, serta semua keputusan bisnis baik kecil maupun besar diambil oleh pemilik tanpa perlu konsultasi dengan pihak lain. Tiga ciri-ciri perusahaan firma. Yang pertama, setiap hutang perusahaan ditanggung oleh seluruh pengelola tanpa terkecuali. Dalam firma, seluruh pengelola memiliki tanggung jawab penuh atas kewajiban dan hutang perusahaan. Jika perusahaan tidak mampu melunasi hutangnya menggunakan aset bisnis, maka perusahaan dapat melunasi hutangnya menggunakan harta pribadi seluruh anggota tanpa terkecuali. Dan hal ini disebut dengan tanggung jawab tak terbatas. Yang kedua, firma menggunakan nama bersama para pengelolanya. Dan firma menggunakan nama bersama yang dapat mencerminkan identitas setiap pengelolanya. Nama ini digunakan untuk setiap kegiatan bisnisnya sebagai simbol kepercayaan dan tanggung jawab kolektif antara para pengelola. Yang ketiga, setiap pengelola dapat menjadi pemimpin perusahaan. Dalam firma, setiap pengelola memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan operasional perusahaan, sehingga setiap pengelola memiliki hak untuk memberikan pendapat penting dalam perusahaan. Tiga ciri-ciri perusahaan CV atau komoditer. Ciri yang pertama, perusahaan CV memiliki sekutu aktif dan sekutu pasif. Ini merupakan struktur utama yang ada di dalam perusahaan CV. Sekutu aktif atau komplementer mengatur dan mengoperasionalkan perusahaan, sedangkan sekutu pasif atau komoditer menanamkan modal. Yang kedua, sekutu aktif atau komplementer menjalankan perusahaan. Sekutu aktif memiliki tanggung jawab penuh dalam menjalankan kegiatan bisnis perusahaan. Sekutu aktif juga memiliki tanggung jawab mengoperasikan perusahaan serta tanggung jawab terhadap utang yang dapat melibatkan dana pribadi. Yang ketiga, sekutu pasif atau komoditer hanya bertugas menanamkan modal atau menyetorkan modal untuk pada perusahaan agar dapat lebih berkembang tanpa terlibat dalam manajemen maupun operasional perusahaan. Tiga ciri-ciri PT. Yang pertama, permodalan didapat melalui saham dan obligasi. Jadi dalam PT, permodalannya didapat dari hasil penjualan saham kepada investor atau penerbit obligasi sebagai bentuk pinjaman. Hal ini juga mencerminkan PT sebagai badan yang berbasis investasi. Ciri PT yang kedua, kekuasaan tertinggi terletak pada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Kekuasaannya mencakup keputusan strategis perusahaan seperti pembagian dividen atau pergantian direksi yang ditentukan langsung melalui RUPS. Ini menunjukkan bahwa kendali perusahaan tidak pada
tidak terletak pada individu tertentu, melainkan pada forum kolektif para pemegang saham. Ciri PT yang ketiga, pemegang saham bertanggung jawab sebatas modal yang ditanamkan. Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas modal yang mereka investasikan. Jadi harta mereka tidak perlu mereka gunakan untuk menutupi kewajiban perusahaan, seperti hutang perusahaan dan lain-lain. Kemudian perusahaan juga memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi para pemilik sahamnya. PT Aviasi Pariwisata Indonesia didirikan pada tahun 2020 sebagai badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di sektor aviasi dan pariwisata. Perusahaan ini bertugas mengelola fasilitas bandara, layanan penerbangan, dan kawasan pariwisata prioritas yang menjadi bagian dari pengembangan destinasi super prioritas di Indonesia. Seluruh saham perusahaan dimiliki oleh pemerintah, menjadikannya bagian strategis dari upaya meningkatkan daya saing pariwisata nasional. Tujuan utama pembentukannya adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan terintegrasi di sektor aviasi dan pariwisata, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan nasional. PT Pos Indonesia yang berdiri pada tahun 1746 merupakan salah satu BUMN tertua di Indonesia yang berfokus pada jasa logistik, kurir, dan layanan keuangan. Sebagai perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, PT Pos Indonesia memiliki peran strategis dalam menyediakan layanan pengiriman surat paket dan jasa keuangan hingga ke pelosok negeri. Kehadirannya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan yang efisien dan terjangkau, sekaligus mendukung konektivitas ekonomi antar wilayah di Indonesia. Dengan jaringan yang luas, PT Pos Indonesia menjadi bagian penting dalam memperkuat konektivitas nasional dan mendukung aktivitas ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. PT Gudang Garam Tbk berdiri pada tahun 1958. Merupakan perusahaan swasta di bidang industri rokok dan tembakau. Sebagai BUMS, Gudang Garam dimiliki oleh pemegang saham swasta. Perusahaan ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan produk tembakau di Indonesia sekaligus menciptakan lapangan kerja di sektor manufaktur dan distribusi. PT Bank Sentral Asia atau BCA didirikan pada tahun 1957, bergerak di bidang perbankan. BCA termasuk badan usaha milik swasta atau BUMS karena kepemilikannya dikelola oleh investor swasta bukan pemerintah. Bank ini didirikan untuk menyediakan layanan keuangan seperti tabungan, kredit, dan investasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia. PT Transportasi Jakarta adalah badan usaha milik daerah yang didirikan pada tahun 2004 untuk mengelola sistem bus rapid transit dan menyediakan layanan transportasi publik di wilayah DKI Jakarta. Sebagai BUMD, seluruh kepemilikannya dimiliki oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tujuan pendirian Transjakarta adalah untuk menyediakan solusi transportasi massal yang terjangkau, ramah lingkungan, dan mengurangi kemacetan di Jakarta, sekaligus meningkatkan mobilitas masyarakat perkotaan. PDAM Jakarta Raharja adalah perusahaan daerah air minum yang didirikan pada tahun 1975 di Bogor, Jawa Barat. PDAM ini berperan dalam menyediakan akses air bersih yang berkualitas bagi masyarakat di wilayah operasinya. Perusahaan ini termasuk BUMD karena seluruh kepemilikannya dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Pembentukannya bertujuan untuk memastikan ketersediaan air bersih sebagai kebutuhan dasar masyarakat, mendukung kesehatan publik, serta mendorong pembangunan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. 3 peranan BUMN dalam perekonomian nasional. Yang pertama, menghasilkan barang atau jasa untuk kemakmuran rakyat. Produk-produk BUMN berupa barang atau jasa sangat penting untuk masyarakat karena produk-produk ini tidak diproduksi oleh badan usaha lain, melainkan hanya BUMN saja. Dan yang kedua, menjadi penggerak perekonomian nasional melalui pelayanan publiknya. Yang BUMN berperan dalam menyediakan pelayanan publik masyarakat
Tujuan BUMN menyediakan layanan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat, sehingga memudahkan masyarakat untuk menjalankan kegiatannya. Yang ketiga, menghasilkan laba sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Sumber penerimaan negara selain pajak diperoleh melalui BUMN. Sebagian laba BUMN tersebut akan dimasuk penerimaan negara sebagai modal pembangunan nasional. Yang ketiga, masukkan laba salah satu sumber. Yang ketiga, masukkan laba sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Sumber penerimaan negara selain pajak ialah BUMN. Sebagian dari laba BUMN akan masuk penerimaan negara sebagai modal pembangunan nasional. 3 peranan BUMN dalam perekonomian nasional. Yang pertama, menjadi sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Keuntungan yang diperoleh BUMD akan langsung masuk pos penerimaan daerah. Makin tinggi keuntungan yang diperoleh, maka makin besar juga pendapatan asli daerah atau PAD-nya. Selanjutnya, PAD akan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Yang kedua, mengelola potensi ekonomi daerah. Tiap daerah pastinya memiliki ekonomi yang berbeda. Potensi ini dapat dimampukan oleh BUMD untuk meningkatkan pendapatan daerah atau PAD. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian dan perkembangan daerah. Potensi sumber daya yang dikira secara personal oleh BUMD akan. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas produksi daerah. Kegiatan usaha BUMD. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas produksi daerah. Kegiatan usaha BUMD mampu meningkatkan Yang ketiga, meningkatkan kapasitas produksi daerah. Kegiatan usaha BUMD mampu meningkatkan produksinya masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas daerah. Kegiatan usaha BUMD akan meningkatkan produktivitas masyarakat. Peningkatan produktivitas BUMD juga akan mendorong produktivitas daerah meningkat sehingga pertumbuhan perekonomi yang ada di daerah tersebut akan semakin meningkat dan juga perekonomian nasional otomatis juga akan meningkat. 3 peranan BUMN dalam perekonomian nasional. Yang pertama, menjadi penggerak dalam perekonomian negara. Kondisi BUMN yang semakin terus berkembang membawa pengaruh yang positif bagi perekonomian negara. Hal ini disebabkan kegiatan perekonomian semakin aktif, dinamis, dan cenderung mengikuti perkembangan zaman, terutama dalam penerapan teknologi modern untuk meningkatkan ekonomi dan efektivitas perekonomian negara, sehingga membuat perekonomian BUMN menjadi salah satu sektor yang sangat penting. Yang kedua, menyediakan barang atau jasa bagi kebutuhan masyarakat. BUMN melakukan kegiatan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat. Mengapa demikian? Sebagian besar barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat dihasilkan BUMN. Yang kedua, BUMN menyediakan barang atau jasa bagi kebutuhan masyarakat. BUMN melakukan kegiatan ekonomi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Mengapa bisa demikian? Karena sebagian besar barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat dihasilkan oleh BUMN. Bertambahnya jumlah dan peralatan serta bidang yang dilakukan BUMN memberi banyak manfaat bagi masyarakat. Kondisi disebabkan barang atau jasa sebagai alat pemulihan kebutuhan makin meningkat, sehingga BUMN menjadi salah satu peranan penting bagi masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan nasional. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan masyarakat atau mengurangi pengangguran. Pendirian BUMN sendiri akan menyerap banyak sekali tenaga kerja, sehingga pengangguran dapat ditekan atau dikurangi.
pendapatan atau upah yang diterima tenaga kerja, BUMS juga akan. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan masyarakat atau mengurangi pengangguran. Pendirian BUMS sendiri akan mengurangi. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi pengangguran. Pendirian dari BUMS sendiri akan dapat menyerap banyak sekali tenaga kerja, sehingga tingkat pengangguran akan dapat ditekan dan dikurangi karena banyaknya tenaga kerja yang diserap oleh BUMS, serta pendapatan pegawai BUMS akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan hidup bagi pegawainya, sehingga kesejahteraan hidup bagi masyarakat akan terus meningkat.